Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad dari CPS Permana dengan NIM 2021 04010. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan praktikum. Langsung saja ke penjelasannya. Bab 1 pendahuluan 1.1.1 latar belakang. Lab komputer adalah suatu ruangan yang di dalam terdapat banyak komputer. Untuk membangun lab komputer, dibutuhkan banyak perangkat agar membantu kinerja dari sebuah komputer seperti server, switch, router, kabel, dan masih banyak lagi. Pada lab komputer ini biasanya menggunakan jaringan komputer jenis LAN atau yang disebut juga local area network karena cakupan areanya sangat kecil. Kita semua tahu lab komputer itu hanya satu ruangan saja cakupannya. Kenapa harus dibuat lab komputer? Tujuan dibuatkannya lab komputer adalah untuk melakukan praktikum seperti pada program studi teknologi rekayasa perangkat lunak. Sebuah lab komputer digunakan untuk praktikum seperti membuat program, website, rancangan infrastruktur jaringan, dan masih banyak lagi. Seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi pada era sekarang ini, jaringan komputer adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan adanya jaringan komputer, kita dapat menggunakan komputer untuk bertukar informasi dan juga saling berbagi data antara komputer satu dengan yang lainnya. Namun bagaimana caranya? Dengan membutuhkan dua komputer atau lebih dalam satu jaringan, lalu dihubungkan satu sama lain, maka komputer tersebut sudah bisa saling berbagi file. Kemudian ClearOS adalah sistem operasi berbasis Linux yang berdasarkan khusus untuk keperluan server. Kenapa memilih ClearOS Community sebagai server? ClearOS sendiri memiliki banyak fitur yang sangat powerful dan juga memiliki settingan yang sangat simpel. Dengan begitu, ClearOS menjadi alternatif pilihan baik bagi pemula yang belum mengerti Linux sama sekali atau profesional yang memerlukan fitur-fitur terbaik dari OS Linux server. Dan berdasarkan permasalahan di atas, pada praktikum kali ini akan kita bahas perancangan infrastruktur lab yang ada di RPL, kemudian akan kita praktikkan instalasi ClearOS Community dan cara sharing sebuah file menggunakan password dan yang tidak menggunakan password. Poin 1.2, rumusan masalah. Pertama, bagaimana cara merancang infrastruktur lab yang ada di TRPL. Kedua, tentukan IP address, subnet mask, hostname masing-masing komputer. 3. Bagaimana cara menginstal ClearOS Community. 4. Bagaimana cara sharing sebuah file yang menggunakan password dan yang tidak menggunakan password. Tujuan praktikum ini adalah mahasiswa berkesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori secara mandiri. Kedua, melatih mahasiswa agar dapat menerapkan teori pada permasalahan yang nyata. 3. Melatih mahasiswa untuk memecahkan suatu permasalahan pada praktikum tersebut. Sekian penjelasan mengenai bab 1 dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Nur Hidayat. Pada pembahasan ini saya akan membahas tentang landasan teori. Landasan yang pertama yaitu adalah perancangan. Perancangan adalah suatu proses untuk membuat dan mendesain sistem yang baru. Perancangan adalah penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Disampaikan oleh Syifaun Nafisah pada 2003. Selanjutnya yaitu infrastruktur. Pengertian infrastruktur merujuk pada sistem fisik dalam menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya seperti listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sebagainya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Disampaikan oleh Grigg pada 1985.
dan pada Fadel Muhammad pada 2004. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada lab komputer. Laboratorium komputer adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, atau pelatihan ilmiah yang berhubungan dengan ilmu komputer dan memiliki beberapa komputer dalam satu jaringan untuk penggunaan oleh kalangan tertentu. Selanjutnya ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel atau tanpa kabel, sehingga kemungkinan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang berhubungan dengan jaringan. Setiap komputer, printer, atau peripheral yang terhubung dengan jaringan disebut sebagai node. Sebuah jaringan komputer dapat memiliki puluhan, ribuan, atau bahkan jutaan node, disampaikan oleh Saputra dan Basten pada 2014. Selanjutnya ada router. Menurut Iwan Sofana pada 2008, pengertian router adalah peralatan jaringan yang dapat menghubungkan satu jaringan dengan jaringan yang lain. Router bekerja menggunakan routing table yang disimpan di memori untuk membuat keputusan tentang kemana dan bagaimana paket dikirimkan. Selanjutnya ada ClearOS. Mikro Andi pada 2012 pada buku hijau ClearOS 5.2 edisi revisi di Banjarbaru. ClearOS adalah Linux yang dikustomasi khusus untuk keperluan server dengan berbagai fitur yang powerful dan setting yang simpel. ClearOS menjadi alternatif pihak baik untuk pemula yang tidak mengerti Linux sama sekali maupun untuk profesional yang memerlukan kemampuan terbaik dari OS Linux server. Berbasis Linux Red Hat Enterprise 5 menjadikan ClearOS memiliki resource base yang kuat dan stabil untuk dijalankan sebagai server di warnet, game online, kantor-kantor, dan perusahaan. Contohnya itu yang ketujuh terdapat sharing file. Jubil Enterprise pada 2009 pada buku membuat jaringan internet wireless tanpa bantuan teknis Jakarta PT LS Media Komputindo menyatakan sharing file dimungkinkan bila mana Anda atau pengguna lain yang berbeda dalam satu workgroup memperkenankan pengguna lainnya dapat mengakses file atau data dari folder yang di-sharing tersebut. Pengaturan tersebut berada dalam tab sharing pada kotak dialog properties folder yang hendak di-sharing. Selanjutnya terdapat FTP, File Transfer Protocol atau FTP merupakan client server protokol yang menyediakan fasilitas untuk transfer data dalam jaringan atau dengan kata lain, protokol yang digunakan untuk pertukaran file antara dua host dalam jaringan TCP/IP. Sebuah FTP server dapat diset sebagai FTP publik, sehingga setiap orang dapat mengakses data-data yang ada di server FTP dengan menggunakan login anonymous atau FTP. Selain itu, FTP juga dapat diset agar server hanya dapat diakses oleh user tertentu saja dan tidak untuk publik, dikemukakan oleh Askari Azikian pada 2011. Selanjutnya terdapat client server. Client server adalah suatu model konektivitas jaringan yang membedakan fungsi komputer sebagai client atau server. Arsitektur ini berfungsi sebagai server yang memiliki tugas untuk memberikan layanan pada klien yang terhubung dalam jaringan tersebut dinyatakan oleh Budi Sutejo Dharma Utomo pada 2006. Yang yaitu IP address atau Internet Protocol Address adalah metode
pengalamatan pada jaringan komputer dengan memberikan sederetan angka pada komputer atau host, router atau peralatan jaringan lainnya. IP address sebenarnya bukan diberikan kepada komputer, host atau router, melainkan pada interface jaringan dari host atau router tersebut. Dinyatakan pada buku Manual Book 2010 Mikrotik Router OS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Denny Ramdan dengan NIM 2021040015. Di sini saya akan menjelaskan cara menginstal konfigurasi ClearOS Community. Pertama-tama kita masuk login sebagai root dengan masukkan username root dengan memasukkan paspor kelompok 01. Oke, enter, login, lalu next, lalu pilih dengan private server mode, lalu next lagi. Oke, setelah di sini kita akan dilihatkan interface-nya dengan tipe DHCP, IP dengan IP address 192.168.164.140. Lalu kita next akan diperlihatkan network interface-nya. Setelah kita tadi sudah di next, kita akan diperlihatkan ke DNS server. Nah, ini adalah DNS servernya, yaitu 192.168.164.2. Lalu kita next lagi. Nah, di sini ada pilihan yaitu Community, Edition, Business. Nah, di sini saya akan memilih Community. Oke, lalu kita next lagi. Oke. Yang tadi setelah di next, kita di sini akan diperlihatkan sistem registration. Nah, lalu kita create akun. Username AMLPK 1. Sebenarnya verifikasi paspor. Nah, kita masukkan email. Lalu create akun. Setelah itu kita masukkan paspor ya, paspor yang tadi telah dibuat. Kita select, kita pilih education, register sistem, dan saya tunggu. Lagi loading registration information. Selesai sistem registrasinya, lalu kita next. Setelah gitu, lalu kita update all. Kita lagi tunggu proses pengupdatean software, lalu kita next lagi. Nah, lalu di sini kita akan men-setting domain. Kita membuat kelompok1.com. Nah, lalu udah itu lalu kita next. Nah, ya, di sini settingannya tuh dengan hostname kelompok 01 dengan internet hostname kelompok 1. Nah, di internet hostname-nya kita tambahin .com. Lalu kita tambahin .com dengan internet hostname-nya kita tambahin .com. Lalu kita next. Nah, lalu kita di sini kita langsung next saja karena sudah sesuai ya data-datanya. Setelah di sini, lalu kita scroll ke bawah, lalu pilih skip wizard, lalu select. Lalu kita next. Di sini dapat memilih untuk men-setting manual tampilan dashboard atau mengikuti settingan default. Di sini saya akan mengkonfigur.
Oke, setelah itu kita memilih kolom row 1. Nah, dengan klik memilih angka 4 lalu update. Kita tunggu. Nah, di sini kita dapat memilih apa saja yang ingin ditampilkan pada dashboard kita. Kita mengklik select, lalu pilih user and group. Nah, setelah itu lalu kita kembali ke root. Klik root yang ada di pojok kanan, lalu sign out. Setelah itu kita login sebagai root lagi, seperti biasa, dengan masukkan username, root, password, lalu login. Nah, setelah login kembali, kita pergi ke marketplace. Nah, di sini adalah tampilan marketplace. Nah, di sini Anda bisa menginstal apa yang Anda akan butuhkan. Kita coba ya, kita ke sistem. Nah, saya akan mendownload akun import manager. Administrasi dashboard. Lalu pilih select install select apps. Itu kan alasan Nah, setelah itu lalu ngeklik update navigation menu. Kita tunggu loading lagi. Sekarang kita bab 4 akun manager. Lalu kita pergi ke akun manager. Setelah itu kita pergi ke grup. Lalu setelah itu kita add. Nah, kita di sini akan membuat grup. Kita masukkan grup name-nya. Di sini kita masukkan grup name-nya, yaitu lalu kita add. Nah, setelah itu lalu kita pergi ke user. Nah, setelah di user kita add lagi. Masukkan username. Sebelum balik lagi aja. Balik yang sebelum balik lagi ya. Iya. Lalu kita isi name-nya, lalu password. Kelompok 1. Terakhir setelah mengisi username dan password, lalu kita centang kelompok 01-nya, lalu add. Itu kita pergi ke root ya. Nah, itulah kita coba login kembali ke web config menggunakan user yang sudah kita buat. Nah, kita pergi ke root, lalu check out.
kita tulis ya yang tadi kita buat, Kalau kalian pasti lebaran itu kan paspornya, di luar lebaran ya. lalu login. Apa yang ngurus ya? Baik ini kan. Soalnya sudah. Nah, sudah ya, sudah masuk. Lalu kita logout lagi. Di sini kita logout lagi ya. Apa saya gitu ya harusnya? Iya baik di karut deh, teman. Di situ mah. Balik dari sih. Lalu kita masukkan username root lagi dengan paspor. Login. Lalu pergi ke akun, lalu administrasi, lalu add. Sekarang berada di administrator police. Lalu kita isi police name, lalu description, lalu group, lalu add. Informasi kita. Nah, setelah itu kita centang. Setelah hasilnya dicentang, lalu kita update. Lalu akun manager. Nah, ini adalah akun manager. Fitur ini berguna untuk mengatur hak akses dari user atau grup per apps aplikasi. Lalu kita pilih app shelter user, lalu klik app policy. Kita centang kelompok satunya, lalu update. Setelah itu lalu kita pergi ke password police. Nah, password police ini berfungsi untuk mengatur konfigurasi password pada user yang ada. Setiap user akan mengikuti aturan yang ditetapkan di password police. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arja Firmansyah. Kali ini saya akan menjelaskan ClearOS bab 5 tentang DNS server. Dan pertama-tama kita klik menu network dan infrastruktur. Lalu DNS server, lalu masukkan IP yang kita inginkan, berikan domain dan isi kolom hostname dengan domain yang ingin kalian gunakan, misalnya IP 192. Hostname kelompok 1. Tekan kelompok 1.com.
Kami sedang mengisikan IP dan hostname, lalu kita klik add. Nah, di sini server dapat diakses menggunakan domainnya. Tidak perlu mengingat-ingat IP address-nya, baik dari lokalan maupun dan internet. Lalu lanjut, bab 6, klik menu cloud. Lalu service, dinamis DNS. Klik edit, lalu masukkan akun ClearOS kita pada kolom attention required. Jika kalian mendapatnya seperti ini, edit, edit. Nah, ini masukkan passwordnya. Nah, Mereka calon jadi buat kan. Oh, sebelum mulai ajaran edit. Kalau nggak betul mahasiswa jadi masih himpunan. Nah, itu apa ya? Kirim. Kalau di apa kirim gua ingat. Lalu ubah subdomain menjadi kelompok. Lalu domainnya sudah ini benar, powered by clear.com. Penilaiannya dia yang buat dia, no option. Lalu ini klik update, klik update. So ini delay dari tulis. Apa sih Android? Mana sih bisa? Ini, bisa. Bagian terus. Jika sudah, maka ClearOS kita sudah dapat diakses melalui domain. Tadi si saudara teh kuling eta kan enak maning. Lanjut ke bab 7, FTP server. Download di marketplace dulu FTP servernya. Server. Lalu tulis FTP server. Kudu pakai itu handle file jadi. Nah, itu kemana yuk? Yuk, jadi mana yuk? Tanggal saya. Nah, oh ini sudah terinstall ternyata. Lalu configure, pastikan FTP server running. Klik update, Oh, ini patah apa kemana? selesai. Bisa. Ini FTP servernya sudah masuk ke FTP server. Kondisi running ini. Bukan mau WhatsApp. Sekian dari saya.